Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rinder di Formula Motor TV. Sejak pertama kali peluncuran di 2019, Jimny emang udah jadi perbincangan hangat. Pesanan langsung bludak hingga sampai waktu itu inden bisa bertahun-tahun yang menyebabkan harganya juga sempat nggak ngotak. Padahal kalau kita lihat mobil sendiri, speknya ini nggak seheboh hype-nya kala itu. Lantas dengan harganya yang masih melambung tinggi hingga sekarang, mobil ini masihkah layak kita pakai sebagai sehari-hari atau hanya sekedar mobil hobi? Ikuti video ini sampai habis. Hal pertama dari Jimny, ini kita excited banget yang atas sini. Kita coba radius putarnya aja kali ya, karena biasa kan kita cek radius putar. Coba, mobil ini sih ukurannya kompak ya, dan ini putaran setirnya jauh. Harusnya radius putarnya untuk bermanuver gini enak ya. Coba, ini kayaknya gara-gara ada truk. Wah, orang udah ngalah, thank you banget. Gara-gara ada truk nggak dapet. Dapat kita, mantap. Wih, nggak naik trotoar sama sekali. Radius putarnya mantap ya, bagus ya. Oke, mumpung lagi lampu merah, kita bahas fitur aja dulu kali ya. Nah, ini fun fact-nya, ini adalah mobil termahal Suzuki yang ada di Indonesia secara price list mereka ya. Dan ini mobil fiturnya lumayan banyak. Dia headlamp-nya sudah pakai LED. Ada washernya juga, karena memang ini kan mobil yang harusnya off-road gitu ya. Ada washernya pencetan di sebelah sini. Lalu dia juga masuk nyalainnya, masih pakai kunci tapi belum start stop engine. Setirnya ini udah full kulit dengan ada audio steering switch sebelah sini dan ada cruise control di sebelah kanan. Ada bluetooth button juga. Kalau odometer dua-duanya ini masih pakai jarum lah ya, dan memang lebih cocok pakai jarum sih kalau mobil-mobil seperti ini menurut kami daripada harus tampil modern. Walaupun dia sudah ada MID juga di tengah, tampilan informasi cukup lengkap seperti mobil Suzuki lainnya kayak R3 ataupun XL7. Head unit di sini aftermarket GVC, tapi memang bawaannya begitu, ada mendukung Bluetooth, bisa konektivitas Android juga sepertinya lewat USB ya, ada weblink-nya juga. AC-nya digital dan pengaturan suhunya bisa sampai 31 derajat Celcius. Percayalah, itu emang kepake kalau kalian lagi ke tempat yang dingin mungkin, dan kalau nggak terlalu tahan dingin ini bisa kepake. Cuman kalau kita lagi di Bekasi sini sih nggak bakal kepake mungkin ya. Power window-nya di sebelah sini, jadi bukan di sebelah sini, unik, dia udah auto juga, dan ada electric mirror di sebelah sini, pengaturan sorotan headlamp di sebelah situ. Joknya juga semi bucket seat. Di sebelah sini ada tuas untuk 4x4-nya ya, yang mungkin nggak akan kita pakai hari ini karena kita jalurnya nggak ada off-road-nya. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan di depan situ, di bagian sini nih, bagian sisi luar yang bagian sini itu ada yang mereka sebut drip rails atau talang air sebelum talang air gitu loh. Jadi drip rails itu dia kasih aliran air gitu, jadi ketika yang di sini dia nggak langsung ke jatuh sini tapi dialirin pembuangan di belakang. Cuman ini udah pakai aksesoris talang air juga ya, jadi agak double aja fungsinya. Di sini ada power socket satu dan satu USB charging di sini, USB media di situ, dan dia punya fitur yang Suzuki sebut NVH atau Noise Vibration Harshness. Jadi itu katanya bisa meredam suara atau getaran ketika kita lagi bermanuver atau lagi main off-road. Sejauh yang kami dengar sih ini dari kekedapan kabinnya cenderung biasa-biasa saja. Cuman mungkin yang masuk pasti dari bannya ya kalau mobil begini, karena secara dia Jeep, terus jenis bannya bukan ban HT, dia ini juga bannya udah ganti BF Goodrich. Suara road noise-nya lebih masuk. Ya dia punya rongga gede gitu ya, lebih masuk. Tapi kalau suara mesin sendiri halus sih, khas Suzuki lah ya, nggak terlalu berisik gimana-gimana. Jadi ya cenderung biasa-biasa saja untuk mobil yang emang bentukannya seperti ini. Nggak bisa kita ekspektasikan kedap nyaman gitu kayak Mazda yang pakai double glass, ya enggak, karena beda genre juga nih mobilnya kan. Sedangkan untuk fitur keselamatannya, mobil ini dilengkapi dengan 2 buah airbag. Ya dia nggak bisa baik-baik juga sih ya, mobil kecil. Lalu dia punya body yang dibangun dari basis Suzuki yang mereka sebut tech body. Itu juga ada di mobil-mobil kekiniannya Suzuki ya, kayak Vitara, Ignis, Baleno, itu ada juga tech body. Jadi dia rangkainya lebih kuat. Terus dia juga punya ISOFIX, ada hill hold control, hill descent control, jadi naik turun ini mobil nggak bakal meluncur atau gliding gitu aja. Dia juga punya yang mereka sebut brake LSD atau limited slip differentiation kalau nggak salah. Itu sih gunanya nggak bakal kepake kalau kalian di jalan raya umum gini ya, biasa ya. Kalian lebih kepake kalau kalian emang bawa mobil ini ke habitatnya, yaitu bukan jalanan aspal, atau kalian lagi naik turun yang agak ekstrim, nah itu mungkin kepake. Jadi brake LSD itu ya dia pengaturan pengereman di bannya, masing-masing ban dia bisa sesuaikan supaya dapat
grip yang maksimal gitulah ya, cuman nggak kepake lah kalau kalian cuma pakai di sini doang. Intinya itu fitur standar untuk mobil-mobil yang seperti ini. Lalu dia juga punya Isofix, jadi mobil ini meskipun mobil kecil praktis dan mobil yang kayak off-road, tapi ternyata masih child friendly juga untuk kalian taruh kursi bayi atau kursi anak-anak di belakang. Terus dia juga punya 3-point seat belt di setiap kursinya, jadi sudah aman. Dan dia juga sudah punya traction control, vehicle stability control, dan ada pengeremannya ABS, brake assist-nya juga sudah ada. Dan mobil ini punya defogger dan immobilizer. Oh ya, hampir ketinggalan, dia juga udah punya fitur parking kamera dan parking sensor. Jadi untuk keselamatan dan segala hal yang berhubungan dengan off-road, dia udah cukup lengkap sih. Walaupun ini kan mobil yang bener-bener off-road yang sangat-sangat entry level gitu ya, bukan yang ini banget. Tapi ya udah cukup oke lah. Jadi kombinasi antara mobil yang bisa dipakai di perkotaan bisa mencukupi, tapi juga kalau kalian pakai off-road dia juga capable, walaupun mesinnya nggak gede-gede banget. Tapi kita bahas mesinnya nanti. Kita coba bantingannya dulu nih, suspensinya kalau dipakai di jalanan kota. Oke, sekarang kita mau menguji suspensinya. Kita hajar dulu ya di kecepatan 40. Oke, ya seperti yang bisa kita prediksi ya, dia agak keras. Ini ada polisi tidur baru lagi nih, agak tajam polisi barunya. Coba kita pelan aja. Tuh, iyalah, agak keras lah ya mobil-mobil begini. Kalian nggak bisa ekspektasikan yang empuk atau gimana. Ya emang habitatnya bukan di jalanan kota sih, apalagi kalau kalian lebih sering ketemu jalanan yang nggak rata. Ini mobil gampang banget kalian berasa kalau tuh jalanan nggak rata gitu loh, karena ya dia tinggi dan dia suspensinya keras. Beda mobil-mobil yang suspensinya empuk, jadi kalian jalanan nggak rata aja itu kadang-kadang bisa nggak berasa. Nah, kalau ini tuh setiap lekukan di jalanan, setiap speed bump, setiap itu kita pasti rasakan semua di mobil ini. Tapi nggak masalah, yang penting nyetir mobil ini happy karena semua mata dari tadi ngeliat ke mobil ini. Oke, ini kita karena jalanan juga lagi nggak terlalu sepi, jadi kita ambil kiri dulu, nggak pastikan nggak ada orang belakang kita dan kanan kita. Kita mau tes handling mobil ini, yang sebenarnya pasti kita udah tahu limbung, set tuh kan limbung, dan setirnya nggak seresponsif mobil-mobil yang biasa kita coba kayak mungkin Jazz, Civic gitu ya, ataupun mobil Mazda. Ini nggak begitu ya. Ya tapi memang lagi-lagi memang bukan mobil ini bukan untuk cari handling yang responsif gitu atau gesit gitu atau nggak limbung sama sekali, bukan. Mobil ini memang kita cari buat apa ya, kalau Jimny ini memang tampilannya sih dan nilai sejarahnya dan emosionalnya itu yang kuat ke banyak orang gitu loh. Jadi banyak orang mau pakai mobil ini meskipun rasa berkendara ini kalau boleh kita simpulkan nih dari kita udah coba suspensi dan handlingnya, ya bukan yang ternyaman gitu loh. Bukan yang ternyaman, tapi emang orang cari mobil ini buat memuaskan mata mereka sendiri gitu loh. Dan mungkin orang-orang lain yang lihat ketika di jalan lihat mobil ini, apalagi yang kita pakai warna yang kinetic yellow, sangat eye catching gitu di jalan. Mobilnya lucu, ikonik, ya dan menarik mata. Tapi kalau dipakai sih sebenarnya ya bukan mobil ternyaman yang udah pernah kita coba dari sekian banyak mobil gitu ya. Suzuki Jimny dibekali mesin K15B yang berkapasitas 1500 cc 4 silinder dengan teknologi injeksi, di mana dari mesin ini, SUV mini ini bisa menyemburkan tenaga hingga 102 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 130 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan ke 4 rodanya melalui transmisi otomatis 4 percepatan. Oke, setelah kita keliling-keliling selama berapa kilometer nih, kita lihat dulu. Kita udah mau 15 km dalam kota. Tadi kita macet juga di depan lampu merah, kita dapat angka konsumsi bahan bakar 12,5 km per liter. Tentunya untuk mobil yang sekecil ini 1500 cc ya biasa-biasa saja ya. Malah cenderung irit untuk mobil yang penggeraknya 4 roda. Dia menggunakan mesin yang kita tahu ini mesin yang dipakai di semua mobil Suzuki lain yang ada di Indonesia, yang cc 1500 K15B. Cuma bedanya dia penggerak 4 roda, jadi kita bisa ngomong kalau ini adalah R3 yang dibungkus dengan casing yang berbeda dan penggeraknya 4x4 mesinnya. Tapi nggak masalah, 12,5 itu irit lah. Apalagi orang yang beli Jimny juga pasti udah nggak terlalu ngitung-ngitung irit-iritan. Mobilnya juga belum tentu tiap hari dipakai. Jadi ya lumayan lah, not bad. Jadi kalau ditanya, cocok gak sih si Suzuki Jimny ini kita pakai untuk jadi tunggangan sehari-hari? Kalau menurut kami sih ya bisa-bisa aja sih. Dari mesin aja dia udah sangat menopang ya. Jadi bahkan nggak cuma untuk sehari-hari.
Kalau sehari-hari kita udah lihat dia lumayan irit. Kalau kalian mau pakai keluar kota pun, walaupun mesin cuma 1500 cc, tapi dia penggerak 4 roda gitu loh. Jadi kalian mau bawa kemana pun ini mobil sebenarnya bisa. Nah, terus ya memang kalau untuk kalian beramai-ramai agak sempit di belakang. Tapi kalau rasa berkendara sendiri, dibilang nyaman sih enggak ya. Tapi kita enggak akan bilang enggak nyaman juga lah. Kita akan bilangnya rasa berkendara itu rasa berkendara Jimny. Jadi kayak kalau naik mobil ini bawaannya happy aja. Walaupun nih jalanan gak rata nih kita bisa ngerasain banget nih sama badan nih, kita bisa ngerasain. Tapi ya kayak happy aja gitu, kayak lucu aja nyetir. Tetap feelingnya tuh cuma bisa dapetin ketika kalian nyetir mobil ini. Ditambah kalau dari riset kami, karena ini Jimny dia juga 4x4-nya penggeraknya masih banyak kan mekanikal, belum ada banyak yang elektrik atau sensor-sensornya. Perawatannya juga nggak semahal mobil 4x4 yang lain. Ya memang pilihannya nggak banyak sih. Tapi jadi kalau kalian mau cari yang mobil 4x4 kecil, lucu-lucu untuk mobil mainan mungkin nggak mahal perawatannya, ya ini bisa jadi opsi yang sangat pas gitu. Mengingat ya sangat versatile ya penggunaannya. Kalian pakai sehari-hari bisa, asalkan nggak nampung banyak orang. Ketika kalian tiba-tiba harus banget off-road juga, ya ini mobil bisa gitu loh. Jadi ya untuk menjawab apakah bisa, ya bisa-bisa aja. Walaupun mungkin rasa berkendara Jimny. Duh, kayak parkirnya salah deh. Untung pakai Jimny. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan di awal kita, di mana kita bertanya, mobil ini sebenarnya cuma mobil hobi atau layak dipakai sehari-hari? Jawaban kami adalah, menurut kami Jimny adalah satu-satunya mobil hobi yang cocok dipakai sehari-hari karena performa mesinnya juga memadai dan cenderung irit. Biaya perawatannya juga kita tahu lah, mobil ini nggak mahal. Modelnya juga cantik, menarik, dan enak dilihat untuk di mata. Dan dipakainya rasa pengalaman berkendara yang didapatkan ketika berkendara mobil ini itu sangat Jimny. Jadi salah satu yang menyebabkan mobil ini masih memiliki harga yang bertahan mungkin juga karena ya ini adalah satu-satunya mobil hobi yang cocok untuk dipakai sehari-hari. Dan ditambah nilai historinya yang kuat dan nilai emosional yang kuat untuk pengendara dalam, gak heran kalau mobil ini mungkin cocok dan bisa jadi barang incar kolektor di masa yang akan datang. Oke, buat teman-teman yang tertarik untuk memiliki mobil ini, karena juga kita dapat kilometer masih antik baru 15.000, kalian bisa hubungi sosial media kami yang ada di atas sini. Dan buat teman-teman lain yang pengen cari mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com. Oke guys, sekian dulu untuk video hari ini. Gue juga gak mau lama-lama parkir mobilnya gak bener begini. Kalau teman-teman suka video ini silahkan like, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.